Halo semua, perkenalkan nama aku Irzal Yudan dengan NIM 175. Di sini aku akan membahas tentang laki-laki dan feminisme. Jadi, di sini aku akan membahas pendahuluan dari materi ini. Yang pertama, feminisme seringkali dipahami sebagai gerakan yang hanya memperjuangkan hak perempuan. Padahal secara konseptual, feminisme adalah gerakan sosial yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender, termasuk bagi laki-laki. Oleh karena itu, keterlibatan laki-laki dalam feminisme menjadi bagian penting dalam membangun keadilan sosial dan komunikasi yang setara. Lalu, apa pengertian laki-laki dan feminisme? Laki-laki dalam konteks feminisme adalah individu yang mendukung nilai-nilai kesetaraan gender, menolak diskriminasi, serta bersedia mengkritisi setiap patriarki yang merugikan perempuan maupun laki-laki sendiri. Feminisme tidak bermaksud menghilangkan peran laki-laki, tetapi mengajak laki-laki untuk menjadi ally atau sekutu dalam perjuangan kesetaraan gender. Lalu pembahasan selanjutnya, patriarki dan dampaknya bagi laki-laki. Sistem patriarki tidak hanya menempatkan perempuan pada posisi subordinat, tapi juga membebani laki-laki dengan tuntutan sosial tertentu, seperti harus selalu kuat, dominan, dan tidak boleh menunjukkan emosi ataupun menangis seperti itu. Lalu akibatnya apa? Banyak laki-laki yang mengalami tekanan mental, kesulitan mengekspresikan perasaan, serta terjebak dalam standar maskulinitas yang sempit. Dan ini juga banyak terjadi di masa sekarang, apalagi di lingkup perkuliahan, yang dimana ini juga ada banyak tekanan dari kampus juga, seperti banyak tugas ataupun apapun itu yang yang tidak bisa mereka rasakan atau mereka ekspresikan diri dan mereka menahan itu. Lalu peran laki-laki dalam feminisme dapat diwujudkan melalui beberapa cara. Yang pertama, menghormati dan mendukung hak perempuan. Lalu yang kedua, menolak kekerasan berbasis gender. Lalu menggunakan komunikasi yang setara dan tidak seksis. Yang selanjutnya, mengedukasi diri tentang isu gender. Dalam komunikasi sehari-hari, laki-laki juga berperan penting untuk tidak memproduksi stereotip gender melalui bahasa, candaan, ataupun media sosial. Salah satu contoh keterlibatan laki-laki dalam feminisme dapat dilihat dari kampanye sosial di media digital, seperti kampanye He4She yang digagas oleh UN Women. Lalu kampanye ini mengajak laki-laki untuk berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender, termasuk di lingkungan kerja, pendidikan, dan keluarga. Lalu, analisis studi kasus dari perspektif komunikasi dan gender. Dan ini penjelasannya. Dari perspektif komunikasi dan gender, kampanye He4She menunjukkan bahwa pesan kesetaraan lebih efektif ketika disampaikan secara inklusif, tidak menyudutkan satu gender tertentu. Laki-laki diposisikan sebagai bagian dari solusi, bukan sebagai pihak yang disalahkan. Hal ini menciptakan komunikasi yang dialogis dan mendorong perubahan sikap sosial secara kolektif. Lalu, apa tantangan laki-laki dalam feminisme? Meskipun demikian, keterlibatan laki-laki dalam feminisme masih menghadapi tantangan seperti stigma sosial, anggapan bahwa feminisme bertentangan dengan maskulinitas, serta kekurangan pemahaman tentang konsep gender. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang
berkelanjutan, dan komunikasi yang terbuka agar kesalahpahaman ini dapat diminimalisir ataupun dikurangi seperti itu. Jadi, kesimpulannya, laki-laki dan feminisme bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Justru itu keterlibatan laki-laki menjadi kunci penting dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui komunikasi yang adil, empati, dan inklusif. Feminisme juga dapat menjadi gerakan bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara dan manusiawi. Sekian dari saya. Eh, Mohon maaf apabila ada yang kurang atau ada kesalahan apapun itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.